pertama ada analisis penyebab kegagalan transfer pengetahuan dari media video ke aktivitas merakit. Kegagalan transfer pengetahuan pada kasus tersebut terjadi karena siswa belum memahami konsep hubungan antara jumlah gigi dan kecepatan putaran secara mendalam. Nah, video itu tuh membantu siswa melihat cara kerja roda gigi, tapi pemahaman tersebut belum dapat diterapkan saat kegiatan merakit. Jadi siswa itu mengalami kesulitan dalam menghubungkan apa yang dilihat dengan praktik yang dilakukan. Nah, terdapat beberapa kesenjangan kognitif antara kegiatan menonton video dan merakit secara langsung. Yang pertama, adanya kesenjangan antara aktivitas mengamati dan aktivitas melakukan. Nah, saat nonton video, siswa hanya berperan sebagai penerima informasi yang mengamati proses perputaran roda gigi. Sebaliknya, pada saat merakit, siswa dituntut untuk menentukan sendiri susunan roda gigi, memasang komponen, serta memastikan roda gigi dapat berfungsi dengan baik. Nah, perbedaan antara kegiatan mengamati dan praktik langsung ini menyebabkan siswa kesulitan menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari video. Yang kedua yaitu adanya kesenjangan antara visualisasi dan pemahaman konsep. Video menampilkan perputaran roda gigi dengan berbagai rasio secara menarik. Tapi, fokus siswa itu seringkali hanya pada gerakan roda gigi yang terlihat. Jadi hubungan antara jumlah gigi dan kecepatan putaran itu belum dipahami secara utuh. Sehingga ketika harus menentukan susunan roda gigi dalam kegiatan merakit, banyak siswa yang masih mengalami kebingungan. Yang ketiga itu ada kesenjangan antara representasi digital dan objek nyata. Jadi pada video itu roda gigi terlihat sempurna dan dapat bergerak dengan mudah. Sementara saat merakit dari kardus, siswa harus memperhatikan ukuran, posisi, dan kecocokan antara roda gigi. Jadi perbedaan kondisi ini tuh membuat siswa kesulitan menerapkan apa yang dilihat pada situasi nyata. Soal nomor 2 itu tentang perbedaan karakteristik media video dan media realia dalam pembelajaran STEM. Yang pertama ada kemampuan memanipulasi variabel. Media video ini memiliki keterbatasan karena siswa hanya melihat variabel yang sudah ditentukan oleh pembuat video. Mereka tidak bisa mengubah jumlah gigi, ukuran roda, atau arah putaran sesuai keinginan. Sedangkan dengan media realia ini memungkinkan siswa melakukan eksperimen langsung. Mereka dapat mencoba berbagai ukuran roda gigi dan melihat sendiri pengaruhnya terhadap kecepatan putaran. Jadi hal ini tuh membuat proses belajarnya itu lebih eksploratif. Selanjutnya ada umpan balik langsung atau immediate feedback. Nah, pada video ini tuh umpan balik itu bersifat satu arah. Jika siswa salah memahami konsep, video tidak dapat memberikan koreksi secara langsung, sedangkan media realia ini memberikan umpan balik secara langsung. Misalnya, ketika roda gigi tidak berputar atau pemasangannya salah, siswa dapat segera melihat kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Nah, dari sini proses belajar itu menjadi lebih bermakna. Selanjutnya yang ketiga itu ada pengalaman multisensorik. Media video ini umumnya hanya melibatkan indera penglihatan dan pendengaran, sedangkan media realia ini melibatkan lebih banyak indera seperti melihat, menyentuh, memegang, memasang, dan menggerakkan benda secara langsung. Jadi pengalaman multisensorik ini sangat penting bagi anak usia 10-11 tahun karena mereka masih berada pada tahap operasional konkret sehingga lebih mudah memahami konsep melalui pengalaman nyata. Yang ketiga, keterbatasan mendasar media poster untuk mengajarkan siklus air. Pertama ada hubungan sebab akibat antar proses. Poster itu menampilkan gambar evaporasi, kondensasi, dan presipitasi sehingga siswa dapat melihat urutan tahapan dalam siklus air. Namun, siswa masih kesulitan memahami hubungan sebab akibat antar proses yang terjadi. Misalnya, siswa dapat mengetahui bahwa hujan itu berasal dari awan, tetapi belum memahami bahwa awan itu terbentuk melalui proses penguapan air akibat panas matahari yang kemudian mengalami kondensasi sebelum akhirnya itu terjadi hujan gitu. Yang kedua itu ada variabel yang mempengaruhi kecepatan siklus. Poster itu tidak hanya menunjukkan pengaruh faktor-faktor seperti suhu, sinar matahari, kelembapan udara, atau angin terhadap proses siklus air. Akibatnya itu siswa hanya menghafal tahapan siklus air tanpa memahami bahwa
Percepatan terjadinya penguapan dan pengemburan itu dipengaruhi oleh berbagai kondisi di lingkungan. Selanjutnya yang ketiga itu tentang perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Siklus air ini merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan membutuhkan waktu. Namun, poster hanya menampilkan satu gambar statis karena tidak ada unsur gerak atau perubahan. Jadi siswa itu kesulitan membayangkan bagaimana air itu berubah dari cair menjadi uap, kemudian menjadi awan, lalu turun kembali sebagai hujan dalam rentang waktu tertentu. Analisis kesalahan desain instruksional guru. Nah, menurut saya, kesalahan utama guru adalah menganggap bahwa mengamati gambar yang detail itu sudah cukup untuk membuat siswa memahami konsep yang ada di balik gambar tersebut. Guru tampaknya berasumsi bahwa setelah melihat poster siklus air, siswa akan otomatis mampu menghubungkan konsep tersebut dengan kegiatan merancang alat penampungan air hujan. Padahal, anak kelas 3 itu masih membutuhkan pengalaman yang lebih konkret dan langsung. Nah, selain itu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu adalah membuat produk atau alat sederhana, engineering, tetapi media yang digunakan itu hanya mendukung pengamatan visual. Seharusnya, guru memberikan kegiatan eksperimen sederhana, misalnya mengamati proses penguapan air di bawah sinar matahari atau melihat terbentuknya embun pada gelas berisi es. Nah, dengan begitu, siswa dapat memahami konsep terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap perencanaan alat. Kesalahan lainnya itu guru terlalu fokus pada bentuk visual poster. Akibatnya siswa lebih memperhatikan dan meniru gambar botol yang ada pada poster daripada memahami fungsi alat penampung air hujan dan kaitannya dengan siklus air. Jadi hal ini menunjukkan bahwa siswa belajar berdasarkan apa yang paling menarik perhatian mereka, bukan berdasarkan konsep yang sebenarnya ingin diajarkan.